Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik yang ada di bawah ini. Baik, kami atau saya ingin memperkenalkan diri kami dulu yang personil dari kelompok 8. Pertama ada saya Abidal Saptresnaga, ada teman saya Dita, kemudian ada Ulfa, kemudian yang ketiga ada Wida. Ayo guys, sapa dulu. Halo guys. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam videonya tentang membahas topik-topik apa saja atau materi apa saja yang ada dalam topik pada hari ini. Oke, langsung saja ke videonya. Let's check it out. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke bimbingan pengembangan efikasi diri. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi efikasi diri. Jadi, self-efikasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang yakin dan percaya dapat berhasil melakukan sesuatu secara efektif. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bandura yang mengatakan bahwa self-efficacy is corner with people believe in their capabilities to produce given attainment, yang artinya self-efficacy mengacu pada keyakinan individu terhadap kompetensi dirinya untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Hal tersebut juga selaras dengan pendapatnya di tahun 1996, yang dimana ia menjelaskan self-efficacy are defined as belief in one capabilities to organize and execute the course of action required to manage prospective situation, yang dimana dijelaskan bahwa self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan dalam suatu kemampuan untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang perlu diperlakukan untuk mengelola situasi yang akan datang. Nah, hal tersebut juga selaras dengan pendapat Rusnawati pada tahun 2012, yang dimana ia mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan atau kepercayaan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang ia hadapi, sehingga mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan nih teman-teman, self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan serta mampu bertahan menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua mengenai karakteristik efikasi diri. Bandura pada tahun 1997 menjelaskan self-efikasi individu dapat dibedakan atas 3 dimensi nih teman-teman. Yang pertama ada magnitude atau level generality dan strength. Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu magnitude atau level. Magnitude merujuk pada ringkatan kesulitan atau masalah yang diyakini oleh individu dapat diselesaikan sebagai hasil persepsi tentang kompetensi diri. Sedangkan dimensi generality berkaitan dengan keluasan tingkat penugasan atau pencapaian individu terhadap tugas atau masalah dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada strength merujuk pada tingkat kekuatan atau kelemahan keyakinan individu terhadap kompetensi yang diperspektifkannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan efikasi diri. Sang dan Mays pada tahun 2005 dalam jurnal penelitian Self-Efficacy Development and Adolescence menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat akademik self-efficacy remaja. Yang pertama itu ada perubahan perkembangan atau developmental change. Nah, perubahan kognitif, fisik, dan sosial pada remaja memiliki implikasi penting bagi remaja dalam mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki. Penelitian Harter menunjukkan deskripsi diri remaja cenderung lebih abstrak dan multidimensi. Kemudian yang kedua atau yang B ada sekolah atau schooling, yaitu situasi serta kondisi sekolah akan membentuk self-efficacy remaja. Exles et al. Dalam Sang dan Mays pada tahun 2005 di buku yang halaman ke-79 menjelaskan dengan kematangan kognitif, remaja lebih mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan beberapa sumber informasi mengenai kompetensi yang dimiliki.
serta memiliki pandangan yang jauh lebih berbeda dari kemampuannya. Kemudian ada teman sebaya atau peers. Pengaruh teman sebaya sangat kuat di kalangan remaja karena teman sebaya memberikan kontribusi yang signifikan untuk proses sosialisasi remaja. Sebuah hasil penelitian menunjukkan self-efikasi remaja sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Kemudian yang terakhir ada keluarga atau families. Lingkungan keluarga akan memberikan pengaruh terhadap self-efikasi. Orang tua membangun kompetensi remaja ketika memberikan lingkungan yang menawarkan beberapa tantangan, dorongan untuk menetapkan aspirasi yang tinggi tetap realistis, memberikan peran model yang positif, menyediakan dan mendukung pengalaman penguasaan, dan mengajarkan bagaimana mengalami kesulitan. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses-proses self-efikasi. Yang pertama ada proses kognitif. Fungsi utama dari kognitif adalah memungkinkan individu untuk memprediksi kejadian serta mengembangkan cara untuk mengontrol kehidupannya. Misalnya, keterampilan pemecahan masalah secara efektif memerlukan proses kognitif untuk memproses berbagai informasi yang diterima. Kemudian ada proses motivasi. Efikasi memainkan peran penting dalam regulasi diri motivasi. Individu memotivasi dirinya dan mengarahkan tindakannya dengan latihan pemikiran individu. Individu membentuk keyakinan apa yang bisa dilakukan serta mengantisipasi kemungkinan hasil dari tindakan yang dilakukannya. Individu menetapkan tujuan dan membuat rencana tindakan yang dirancang untuk mewujudkan tujuannya. Tingkat motivasi dipengaruhi oleh keyakinan individu terkait dengan hal apa yang dapat dilakukan serta kemungkinan hasil yang dicapai. Kemudian ada proses afektif, yakni keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya berpengaruh terhadap tingkat stres dan depresi yang dialami dalam situasi mengancam. Persepsi self-efikasi dalam kelakuan kontrol terhadap stres memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat kecemasan individu. Individu yang tidak yakin akan potensi dirinya akan berpersepsi lingkungannya berbahaya dan dapat mengancam dirinya serta merasa kurang mampu menghadapi ancaman tersebut. Kemudian ada proses seleksi, yaitu kepribadian individu merupakan hasil dari lingkungan tempat tinggalnya. Self-efikasi individu dapat dibentuk melalui pengondisian lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke upaya pengembangan efikasi diri. Menurut Bandura dalam Indo-Positif pada tahun 2019, terdapat 4 sumber utama dalam mengembangkan efikasi diri. Yang pertama ada pengalaman keberhasilan atau mastery experience. Jadi, sumber informasi ini memberikan pengaruh besar pada efikasi diri seseorang karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi secara nyata yang berupa keberhasilan dan kegagalan. Kemudian ada pengalaman atau orang like curious parents. Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan efikasi diri seseorang. Dalam mengerjakan tugas yang sama, begitu pula sebaliknya. Pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian seseorang mengenai kemampuannya dan akan mengurangi usaha yang dilakukan. Kemudian ada persuasi verbal atau verbal persuasion. Pada persuasi verbal, seseorang diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, yang dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Seseorang yang diyakini secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Menurut Bandura, pengaruh persuasi verbal tidaklah terlalu besar karena tidak memberikan suatu pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati. Dalam kondisi yang menekankan kegagalan terus-menerus, pengaruh sugesti akan cepat lenyap jika mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian ada kondisi fisiologis atau physiological state, yaitu seseorang akan mendasarkan informasi mengenai kondisi fisiologis mereka untuk menilai kemampuannya. Ketegangan fisik dalam situasi yang menekankan dipandang individu sebagai suatu tanda ketidakmampuan, hal itu dapat melemahkan performa kerja seseorang. Keempat, sumber pengembangan efikasi diri tersebut dapat menjadi pijakan bagi orang tua dan guru-guru, khususnya guru BK atau konselor dalam membantu anak atau peserta didik untuk mengembangkan efikasi dirinya. Menurut Satya Dharma tahun 2000 di dalam buku Riyadi 2019, rasa percaya diri dapat memberikan dampak positif pada seseorang
yaitu yang pertama pada aspek emosi. Jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia akan lebih mudah mengendalikan dirinya di dalam suatu keadaan yang menekan. Ia dapat menguasai dirinya untuk bertindak tenang dan dapat menentukan saat yang tepat untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada konsentrasi, di mana dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, individu akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada hal tertentu tanpa merasa terlalu khawatir akan hal-hal lainnya yang mungkin akan merintangi rencana tindakannya. Selanjutnya ada sasaran, di mana individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang, karenanya juga ia akan mendorong dirinya sendiri untuk berupaya lebih baik. Selanjutnya ada usaha, di mana individu dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak akan mudah patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya. Aspek selanjutnya adalah strategi, di mana individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung berusaha untuk mengembangkan berbagai strategi untuk memperoleh hasil usahanya. Ia akan mencoba berbagai strategi dan berani mengambil resiko atas strategi yang diterapkannya. Dan yang terakhir ada momentum, di mana dengan rasa percaya diri yang tinggi, seorang individu akan merasa lebih tenang, ulet, dan tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strategi, serta membuka berbagai peluang bagi dirinya sendiri. Kepercayaan diri adalah sikap terhadap keterampilan dan kemampuan sendiri. Hal ini berarti bahwa seseorang yang memiliki rasa percaya diri bersikap menerima dan mempercayai dirinya sendiri, serta memiliki rasa kendali terhadap hidupnya. Kepercayaan diri ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, terlalu percaya diri atau overconfidence. Ini bisa menjadi masalah jika itu membuat Anda percaya bahwa Anda bisa melakukan apa saja. Sedangkan bentuk yang kedua adalah kepercayaan diri yang rendah atau low confidence. Dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk takut akan hal yang tidak diketahui, kritikan, tidak senang dengan penampilan diri sendiri, merasa tidak siap, manajemen waktu yang buruk, kekurangan pengetahuan, dan kegagalan sebelumnya. Selanjutnya ada kontributor kepercayaan diri, di mana menurut Pickhardt pada tahun 2013, beliau mengungkapkan ada 3 kontributor kepercayaan diri. Yang pertama ada keyakinan. Banyak keyakinan yang dimiliki remaja dalam kapasitasnya mencerminkan keyakinan yang telah diungkapkan orang tua pada dirinya selama ini. Jika orang tua sering mengungkapkan kritikan yang negatif pada remaja, maka remaja tersebut cenderung tidak akan memiliki keyakinan pada dirinya. Selanjutnya adalah usaha, di mana jika menemukan remaja yang putus asa dan mengeluh, maka mulailah memberikan beberapa saran yang kemungkinan sampai remaja itu bisa menerima salah satu saran yang telah kita ajukan kepada dirinya. Dan yang terakhir adalah hasil, di mana hasil mempengaruhi kepercayaan diri. Seseorang yang bahagia dapat memperkuat keyakinan pada kapasitas dan mengisi ulang mesin usaha. Kepercayaan diri keluar lebih kuat, namun tidak seperti keyakinan dan usaha. Hasil tidak sesuai dengan perintah seseorang, karena ditentukan berkali-kali dan seringkali terjadi secara kebetulan. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif. Yang pertama ada keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti dan bersungguh-sungguh akan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua ada optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya dan juga kemampuannya. Yang ketiga ada objektif, yaitu orang yang mempercayai dirinya memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya. Yang keempat ada bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung-jawabi segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah rasional atau realistis, yaitu analisis terhadap sesuatu masalah atau suatu keadaan dengan menggunakan pikiran yang diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan kenyataan. Adapun faktor yang mempengaruhi self-confidence, yang pertama ada orang tua, di mana jika orang tua secara tulus dan konsisten menunjukkan cinta dan kasih sayang akan memberikan pandangan kepada anak bahwa dia pantas dicintai, baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Yang kedua ada saudara kandung, di mana hubungan dengan saudara kandung juga penting dalam membentuk rasa percaya diri kepada anak. Misal anak sulung yang diperlakukan seperti pemimpin oleh adik-adiknya dapat memberikan kesempatan untuk berperan sebagai penasihat. Yang ketiga ada sekolah. Siswa yang sering mendapatkan perlakuan buruk cenderung lebih sulit mengembangkan rasa percaya dirinya dibanding dengan siswa yang memiliki banyak pujian. Yang keempat ada teman sebaya. Dalam pergaulan teman-teman, apakah kita disenangi atau dikagumi, itu ikut menentukan dalam pembentukan rasa percaya diri seseorang. Yang kelima ada masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita dituntut untuk bertindak menuntut cara dan norma dalam masyarakat. Semakin mampu seseorang memenuhi norma dan diterima di masyarakat, maka semakin besar kepercayaan diri yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah pengalaman, di mana banyak pandangan mengenai diri seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman, keberhasilan dan kegagalan yang dialami, di mana keberhasilan akan memudahkan seseorang untuk mengembangkan self-confidence-nya. Nah, layanan
bimbingan bagi pengembangan kepercayaan diri siswa dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok, di mana layanan ini diorientasikan agar peserta didik memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan positif. Nah, Counseling Center dari University of South Florida mengemukakan cara-cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama adalah kenali dan tekankan kekuatan, di mana hadiahi pujian pada diri sendiri atas upaya dan kemajuan yang dicapai. Yang kedua, saat tersandung rintangan, perlakukan diri dengan kebaikan dan kasih sayang. Yang ketiga, jangan terpaku pada kegagalan. Yang keempat, tetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Yang kelima, sadari bahwa pengalaman hidup negatif masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang keenam, ekspresikan perasaan, keyakinan, dan kebutuhan secara langsung dan penuh hormat. Dan yang terakhir, belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak masuk akal. Oke, baik, di sini kita akan membahas mengenai bimbingan pengembangan resiliensi. Ada beberapa uraian contoh orang yang memiliki resiliensi. Nah, yang pertama itu ada contoh permasalahan dari si Erik Weihenmayer, seorang tunanetra yang mencapai puncak Everest. Nah, jadi di sini si Erik itu adalah pendiri organisasi nirlaba No Barriers Life. Kehilangan penglihatannya pada usia 13 tahun. Nah, tetapi itu tidak menghentikannya. Erik memiliki banyak prestasi mulai dari menulis buku, mengajar, hingga menjadi tunanetra pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua itu ada dari permasalahan si Bobby. Nah, si Bobby ini adalah seorang ilmuwan yang terlahir sebagai tunarungu. Kesulitan yang dihadapi Bobby ini telah mengubah jalan hidupnya. Terlahir tuli, tapi Bobby bisa belajar menerima dan memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Bukanlah tugas yang mudah. Selanjutnya contoh yang ketiga itu ada permasalahan dari Nerissa. Mendaki gunung Bierstadt dengan kursi roda, teman-teman. Dan permasalahan yang keempat ada Aaron yang telah menghadapi kesulitan ekstrim dari kehilangan penglihatannya saat bertugas di suatu negara hingga tertular penyakit meningitis yang langka. Nah, mungkin dari beberapa uraian contoh yang telah saya jelaskan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi di kehidupan bukanlah hal yang dapat membuat kita menjadi tidak berkembang, teman-teman. Nah, setelah kita memahami tadi mengenai urgensi resiliensi, kita juga harus memahami mengenai jenis resiliensi itu, teman-teman. Nah, di sini ada 3 jenis resiliensi. Nah, yang pertama itu ada resiliensi alami, yang dimana resiliensi alami adalah ketahanan yang kamu miliki sejak lahir dan ketahanan yang akan datang secara alami. Nah, salah satu contoh ketahanan alami itu kayak anak-anak di bawah usia 7 tahun dengan asumsi mereka tidak memiliki trauma besar dalam hidup. Nah, jenis yang kedua ada resiliensi adaptif. Nah, yang dimana resiliensi adaptif itu adalah tipe kedua. Nah, hal ini mungkin juga dianggap sebagai coba-coba dengan api, istilahnya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga ada resiliensi yang dipulihkan. Nah, jadi jenis resiliensi ketiga itu dikenal sebagai ketahanan yang dipulihkan. Nah, hal ini juga dikenal sebagai resiliensi yang dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi resiliensi. Nah, jadi teman-teman, resiliensi adalah kemampuan untuk menahan kesulitan dan bangkit kembali dari peristiwa kehidupan yang sulit. Nah, itu adalah pengertian menurut para ahli, yaitu Cathy Hurley pada tahun 2020. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya itu resiliensi mengacu pada adaptasi positif
atau kemampuan untuk mempertahankan atau memulihkan kesehatan mental. Nah, meskipun mengalami kesulitan. Nah, jadi definisi telah berkembang seiring dengan meningkatnya pengetahuan ilmiah. Oke, baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu karakteristik orang yang memiliki resiliensi. Jadi, menurut Conner dan Davidson tahun 2003 dalam Riopel 2019, orang yang memiliki resiliensi itu ada beberapa. Yang pertama itu memandang perubahan atau masalah sebagai tantangan. Yang kedua, memiliki komitmen. Ketiga, mengakui keterbatasan untuk mengendalikan diri. Keempat, mau menerima bantuan orang lain. Kelima, merasa aman berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Keenam, memiliki tujuan pribadi atau bersama. Ketujuh, memiliki self-efficiency. Kedelapan, mampu mengatasi dampak stres. Kesembilan, memiliki kesuksesan masa lalu. Kesepuluh, mampu mengendalikan diri secara realistik. Kesebelas, senang humor. Kedua belas, senang melakukan aktivitas yang positif. Ke-13, bersikap sabar ataupun patience. Ke-14, bersikap toleran terhadap dampak yang negatif ataupun bisa dibilang kegagalan. Masuk kita kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan resiliensi. Jadi menurut Harley Cati tahun 2020, dia mengemukakan bahwasannya resiliensi itu bisa dikembangkan hanya oleh pribadi itu sendiri, yaitu dengan secara kompleks. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan resiliensi ini, yaitu pertama, dukungan sosial. Kemudian yang kedua, perencanaan secara realistis. Yang ketiga, yaitu harga diri. Keempat, keterampilan mengatasinya. Kemudian yang kelima, keterampilan komunikasi. Dan yang keenam, regulasi emosi. Baik, kita masuk pada bimbingan strategi pengembangan resiliensi. Yang pertama itu ada reinterpretasi, positif, dan humor. Di sini kita ditegaskan untuk mengajari anak-anak untuk tidak membesar-besarkan masalah. Kemudian melatih menggunakan self-talk. Kemudian menanyakan ke peserta didik ataupun perhatian kepada anak ataupun ke peserta didik. Kemudian dorong ataupun mendukung peserta didik ataupun anak untuk memeriksa respon awal yang mereka hadapi terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua, perencanaan dan kompi aktif. Dan yang terakhir, keterampilan mencari bantuan dan pengungkapan diri. Baik, kita masuk kepada cara membantu perkembangan resiliensi konseli. Yang pertama itu ajari mereka untuk memelihara diri mereka sendiri. Kemudian dorong mereka untuk menumbuhkan pandangan positif tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, bantu mereka belajar untuk menjaga segala sesuatunya tetap dalam perspektif. Dan keempat, tunjukkan cara mempertahankan pandangan yang penuh harapan. Yang kelima, tunjukkan tentang pentingnya membangun hubungan. Keenam, bantu mereka menerima perubahan. Ketujuh, berdayakan mereka untuk bergerak menuju tujuan. Dan yang ke-8 ataupun sekaligus yang terakhir, memelihara pola pikir mereka. Oke, sekianlah hasil presentasi kami. Itulah yang materi yang kami bahas pada hari ini atau diskusi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mendengar, dan saya sebagai moderator mohon maaf atau ada salah-salah kata dari saya atau dari pengucapan atau dari kelakuan saya ucapkan maaf, beribu maaf. Jadi sekianlah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.